Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Agustriana dari Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Mikro, mendapat materi pola kegiatan perekonomian. Materi pokoknya yang pertama ada uang, perdagangan, dan sirkulasi. Yang kedua, pelaku kegiatan perekonomian. Yang ketiga, sirkulasi aliran pendapatan. Yang keempat, mekanisme pasar. Uang merupakan alat tukar yang diterima secara umum untuk mendapatkan barang dan jasa. Tujuan uang dalam sistem ekonomi yaitu: yang pertama, memudahkan pertukaran barang dan jasa. Kedua, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Selanjutnya, perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Yang ketiga, spesialis dan perdagangan dalam perekonomian uang. Yang pertama, ada spesialis mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Kedua, spesialis mempertinggi efisiensi produksi. Yang ketiga, spesialis mendorong teknologi memproduksi. Sifat pelaku kegiatan ekonomi yang pertama, rumah tangga, sebagai penyedia faktor-faktor produksi dan konsumen dari barang dan jasa. Kedua, pemerintah, sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan produsen barang yang tidak dapat dihasilkan pihak swasta atau perusahaan. Perusahaan berfungsi sebagai produsen barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Di Indonesia, kegiatan ekonomi melibatkan juga pelaku dan pengatur ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Ada pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN ini secara langsung aktif dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan pelayanan. Sebagai contoh, perusahaan umum PT KAI, Perum Pegadaian, PT PLN, Perum Perumnas, Perum Peruri, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia adalah usaha swasta, koperasi, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Pengatur kegiatan ekonomi yang disebut pengatur ekonomi Indonesia adalah pemerintah dengan peranannya sebagai pengatur ekonomi antara lain menjamin pemenuhan kebutuhan vital bagi masyarakat. Contohnya dengan BUMN yang menghasilkan bahan bakar listrik, jasa angkutan, dan sebagainya. Kedua, menjamin distribusi bahan pokok. Contohnya, adanya badan usaha logistik atau bulog. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan bisa teman-teman lihat pada gambar di PowerPoint. Perekonomian dibedakan dalam dua sektor, sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha, dan pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena memerlukan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang dan jasa yang diperjualbelikan. Lalu, pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam melakukan usaha untuk meminimumkan biaya dan memaksimalkan produksi harus mempertimbangkan hal ini.
para produsen harus memikirkan berapa modal yang sebaiknya digunakan. Lalu, tenaga ahli dan tenaga manajemen yang efektif, bagaimanakah yang diperlukan? Lalu, berapakah dan bagaimanakah susunan tenaga kerja yang sebaiknya digunakan? Lalu, berapakah dan bagaimanakah jenis tanah yang diperlukan? Selanjutnya, kita masuk ke materi mekanisme pasar. Mekanisme pasar yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya sebuah perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta.